sehat pemirsa, masih bersama saya Dr. Enita Arlin dan juga Dr. Haikal. Nah, Dr. Haikal, Ya. kemarin masak apa nih? Makan apa nih pas lebaran? Kemarin tuh masak gulai, Widih. opor, Terus? rendang, Widih. tauco, kolak juga, kue-kue lengkap pokoknya. Semuanya bersantan. Nah, sekarang apakah Anda merasa bersalah? Iya sih. Iya kan? Tapi memang kalau kita membahas tentang bersantan, itu Yes. kan identik dengan penyakit-penyakit seperti diabetes, Betul. kolesterol tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Betul, Tapi kita nggak ya. bisa hindari itu saat lebaran nih, Nggak Dr. bisa, Arlin. iya. Dan Nah. apakah ini sepenuhnya kesalahannya si santan, ya Betul. kan? Nah, sudah bersama kita Dr. Jualita, spesialis gizi klinik. Halo, Dok. Halo, Dok. Apa kabar? Halo, baik. Hai, Dr. Haikal. Iya. Sehat, Dok. Kemarin lebaran Sehat. masak apa nih? Kalau dokter gizi ke lebaran masaknya apa tuh, Dok? Kalau nggak masak, tapi menikmati aja. Oh, menikmati aja. Ayo, Dr. Haikal juga nggak? Iya, dong. Dok, Nah, ini terkait santan nih, Betul. Dok, yang lagi terkenal, yang lagi viral karena kemarin habis lebaran. Makanan bersantan ini lebih cenderung tidak sehat. Ini fakta atau mitos, Dokter? Fakta deh. Fakta. Aduh. Tapi pakai deh. Langsung Kenapa sedih. nih? Pakai deh nih. Oke. Kalau ngomongin makanan bersantan, biasanya kalau di Indonesia akhirnya makanan bersantan itu teman-temannya adalah makanan yang juga tinggi lemak jenuh lainnya. Betul. Misalnya tadi apa rendang, ya kan? Gulai, Terus misalnya gulainya opor. gulai kambing gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin makanan bersantan, biasanya kalau di Indonesia dia pasti dimasak bersama dengan makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi lainnya. Jadi biasanya pertama tinggi kalori, Betul. ya kan? Terus yang kedua, kayaknya kalau lebaran itu harusnya cuma 2 hari, tapi makanannya bisa 5 hari nggak sih? Dipanasin lagi ya. Betul, ya masih ada stok gitu ya. Karena kita semalamannya pas lagi malam takbiran, wah masaknya pakai centong gede biasanya kan. Bisa buat 5 hari nggak kelar-kelar gitu kan? Akhirnya makanan itu jadi dipanasin terus, Betul. gitu. Nah kalau dipanasin terus, efek kesehatannya ada lah ya jeleknya. Nanti kan bahasnya kan bukan yang sekarang. Yes, betul. Dok, kan selain makanan, santan juga ada dalam bentuk minuman. Nah, ini kayak cendol, Dok ya, kayak cendol. Ya. Kemudian juga, oh ya banyak deh. Nah, katanya, Dok, kalau santan yang tidak dimasak dengan suhu tinggi lebih sehat untuk dikonsumsi. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Oh, fakta. Kalau tidak ya. dimasak dengan suhu tinggi, tapi catatannya adalah ketika kita bikin santan itu, kan kalau santan kan dia kelapanya diparut, Iya. terus habis itu dikasih air dulu, airnya harus mateng dong berarti kan. Kemudian sebelum membuatnya cuci tangan juga jangan lupa, ya kan? Karena kan santan itu kan cairan tinggi lemak, itu gampang banget dihinggapi sama bakteri. Makanya sebenarnya proses pemanasan pada kalau orang bikin santan itu proses pemanasannya ditujukan untuk mematikan bakteri itu sehingga masa simpannya lebih panjang, Dok. Kan sekarang juga ada yang kemasan, itu kan dia juga mengalami proses kan, gitu supaya masa simpan atau shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, kalau kita mau konsumsinya mentah atau misalkan kita panaskan tapi cuma sebentar, berarti harus dipastikan pada waktu marutnya, kemudian meres santannya itu harus dalam kondisi yang memang bersih. Bersih Oke. steril ya. Oke. Nah. Nah, Dok, ini kan santan kan banyak di kambing hitam kan ya, Dok ya. Tapi saya tuh dengar ada rumor-rumor bahwa sebenarnya tuh santan tuh ada kok nilai gizinya. Sebenarnya apa sih, Dok, nilai gizinya Ada, nih? sebenarnya banyak. Jadi santan itu 90% isinya adalah lemak jenuh, tapi jenisnya adalah lemak yang namanya asam laurat, lauric acid. Iya. Lauric acid ini sebenarnya kalau di penelitian itu banyak dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh, punya sifat anti-inflamasi, sifat antibakteri, anti jamur, tapi masih dalam penelitian. Gitu. Jadi sebetulnya lemaknya adalah lemak jenuh tetapi yang jenisnya namanya MCT, si lauric acid itu MCT, medium chain triglyceride. Jadi asam lemak rantai sedang. Iya. Efek bagusnya kalau asam lemak rantai sedang ini bisa memberikan energi lebih cepat karena dia penyerapannya pun lebih mudah. Pertama itu. Terus yang kedua, dia juga mengandung kalium, mengandung magnesium. Jadi sebetulnya untuk kita lihat komponen satu-satu sebetulnya bagus. Tetapi sayangnya karena lemak itu kan kalorinya besar, sehingga ya makanan bersantan identiknya adalah makanan yang berkalori besar. 100 gram santan kalorinya kira-kira 230 kalori. 100 gram itu kira-kira Kira-kira kayak setengah gelas. setengah gelas Setengah ya. gelas belimbing kalau kita bilangnya zaman dulu ya. gelas Setengah gelas belimbing.
itu kira-kira 100 gram, kalorinya 230. Oh, kalorinya udah 230. Wow, lumayan ya. Makanya Lumayan kalau ya. makan opor atau Iya. makan lontong sayur tuh, sayurnya itu jangan diseruput semua kuahnya. Kuahnya Biasanya ya. kan sampai di Iya. minum banget tuh Apalagi kayaknya. kalau pedes gitu kan kayaknya. Oke. Gitu. Dok, memang kan kenapa santan itu sampai diminum dok ya, sampai dihabisin kuahnya karena rasanya gurih. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi makanan bersantan dalam perut kosong Ya, dapat memicu sakit perut. Ya. Ini fakta atau mitos dok? fakta dokter. fakta. Nah, jadi karena lemak itu merupakan komponen nutrisi yang lebih sulit untuk dicerna di dalam saluran cerna kita, dia butuh waktu lebih banyak, sehingga biasanya kalau kita mengkonsumsi santan, pengosongan lambungnya akan lebih lambat. Ya. Jadi kalau apalagi orang yang punya sakit GERD, kan sekarang lagi ngetren banget ya Betul. bahas GERD gitu ya, Betul. sebaiknya menghindari makanan yang berlemak tinggi termasuk santan. Jadi kalau lagi buka puasa, buka dulu sama sesuatu yang hangat, yang bisa mengisi lambung dulu. Baru kalau mau makan yang bersantan boleh-boleh aja. Iya betul ya, sama kalau pas lagi lebaran ngelihat udah di situ, aduh opor ayam, tahan dulu. Tahan dulu, apalagi ya. kalau habis puasa seharian kan perut kosong. Betul, waktu lebaran gini ya, abis sholat ya kan datang langsung wah gitu. Pengennya ya. buru-buru. Betul. Tapi kadang tuh yang nggak bisa dihindari adalah kalau ditawarin makan ketika kita berkunjung ke rumah bener, tetangga Iya, kan. benar. benar ya. Nah, oke nih penderita diabetes nih dokter, ini katanya tidak boleh mengkonsumsi makanan bersantan. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Saat lagi kita akan kembali tetap di Hidup sehat. Sehat.